Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi di channel Informan 007. Kali ini kita akan memberikan informasi terkait dengan alasan terpopuler Gen Z sering resign. Dalam video ini kita akan membahas alasan-alasan tertentu yang membuat Gen Z atau Gen Z ini resign dari pekerjaannya. Ya, di mana di video sebelumnya kita membahas pilihan-pilihan pekerjaan yang cocok untuk Gen Z, di mana setelah memilih pekerjaan-pekerjaan tersebut ternyata di tengah jalan mereka tidak puas atau bahkan tidak termotivasi untuk bekerja sehingga resign. Ya, ada berbagai alasan mereka resign karena di dalam dunia Gen Z memilih pekerjaan menjadi hal yang tidak mudah dilakukan oleh sebagian orang, di mana ada banyak pertimbangan yang harus dipikirkan matang-matang sebelum memutuskan bergabung ke dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Mulai dari yang pertama karena gajinya kecil, atau kesepakatan atau beban tugas yang tinggi, hingga keuntungan-keuntungan lain yang membuat seseorang memilih atau tidak memilih pekerjaan yang ditawarkan kepada dirinya. Ya, mengikuti pekerjaan sesuai passion atau kualifikasi pendidikan tidak serta-merta menjadikan seseorang dapat bertahan lama di tempat kerja. Ya, fenomena sering berpindah-pindah pekerjaan atau dikenal dengan istilah karyawan kutu loncat kini banyak dibicarakan khususnya di kalangan Gen Z. Ya, Gen Z juga dikatakan sebagai generasi emas, generasi yang serba instan, menguasai berbagai macam hal yang berhubungan dengan teknologi dan media sosial, ternyata memiliki ada juga masalah di dalam karir atau pekerjaan mereka. Ya, dilansir dari jurnal Ilmu Sosial karya Putri Rahmatiana Bahani dan Setio Rianto, generasi Z dikenal sebagai pekerja kutu loncat karena mudah mengundurkan diri atau resign dari pekerjaannya. Lantas, apa alasan Gen Z atau Gen Z ini resign dari tempat kerja? Ya, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh sebuah platform survei yaitu Jakpat atau Jajak Pendapat yang dikembangkan oleh PT Gongsin International Transindo melakukan survei terkait penyebab generasi Z mengundurkan diri dari pekerjaannya. Di mana di dalam survei ini sebanyak 832 responden berusia 11 hingga 26 tahun, kelahiran 97 hingga 2012 diminta memilih salah satu atau beberapa jawaban atau multiple answer pada riset yang dilakukan dan dimulai pada beberapa tahun yang lalu. Adapun 8 alasan tertinggi Gen Z mengundurkan diri dari tempat kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita berbicara nominal atau gaji yang tidak sesuai dengan deskripsi pekerjaan atau job desk. Di mana di sini hasil surveinya yaitu 64% menyatakan bahwa gaji mereka tidak sesuai sehingga mereka resign. Mungkin ini terkait dengan nominal di mana beban kerja yang tinggi tetapi itu tidak sebanding dengan pendapatan atau duit yang mereka bawa pulang. Alasan yang kedua yaitu jam kerja tidak teratur atau cenderung berlebihan, di mana persentasenya yaitu 56,9%. Ya, bisa dikatakan bahwa jam kerja ini terkait dengan, ya bisa jadi bahwasanya misalnya dikatakan jam pulangnya jam 16, tapi nyatanya sehari-hari mereka bahkan pulang bisa malam atau jam 8 malam atau jam 7. Itu tentu tidak sesuai lagi dengan peraturan perusahaan di mana di jam kerja tertulis. Selanjutnya, budaya kerja yang buruk atau beracun atau toksik sebesar 52,4%. Di sini bisa dikaitkan dengan budaya kerja atau teman satu tim atau teman satu organisasi yang tidak sesuai dengan budaya mereka atau budaya yang bisa membuat citra diri mereka semakin semakin buruk atau tidak baik, sehingga mereka memilih untuk resign sebesar 52,4%. Selanjutnya yang keempat yaitu prosedur operation standar atau SOP atau standar operasional prosedur dan aturan perusahaan yang tidak jelas, di mana porsinya itu 51,3%.
Di sini bisa dikaitkan dengan tidak jelasnya SOP, di mana SOP telah ditetapkan, tapi ya para leader atau pelaku di organisasi itu sendiri yang melanggarnya, sehingga Gen Z atau Gen Z menganggap ini sesuatu yang tidak baik, sehingga mereka memilih untuk resign. Yang kelima itu rekan kerja yang toksik sebesar 48,8%. Ya, teman kerja yang toksik tentu bisa menular dan juga membawa mood kerja tidak baik. Yang keenam yaitu job desk dan beban kerja yang berlebih sebesar 41,8%. Ya, ini dikaitkan dengan beban kerja yang berlebihan atau Gen Z ini mengerjakan tupoksi darinya teman-temannya atau dari bidang lain mereka kerjakan, sehingga ini membuat mereka atau memicu mereka untuk resign. Yang ketujuh yaitu tidak ada jenjang karir. Ya, mereka bekerja hanya di jabatan itu saja bertahun-tahun, sehingga mereka menganggap kalau bekerja di perusahaan tersebut maka ya tidak ada jenjang karir. Dan yang terakhir yang kedelapan yaitu tidak ada keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi atau work-life balance sebesar 37,2%. Ya, mereka menganggap hari-hari atau waktu mereka habis dengan bekerja, dengan pekerjaan, habis waktu mereka hanya di kantor. Tidak ada, bahkan jarang sekali mereka bisa berkumpul dengan keluarga karena sibuk dengan dunia kerja. Dan itulah hasil surveinya. Kalau kita lihat dalam bentuk diagram, bisa dilihat di sini. Yang paling tinggi yaitu di permasalahan gaji. Mungkin Gen Z menganggap kalau gaji mereka lebih tinggi, mungkin semua masalah itu tidak ada dan mereka tidak akan resign. Tapi karena pengaruh gajilah, Gen Z itu banyak resign disusul dengan jam kerja dan budaya kerja, SOP, masalah rekan kerja yang toksik, job desk yang tidak jelas, tidak ada jenjang karir, dan terakhir yang paling kecil yaitu tidak ada work-life balance atau tidak ada keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan di rumah atau kehidupan sehari-hari. Dan demikianlah kita berikan ini informasi terkait dengan hasil survei yang dilakukan oleh Jakpad atau Jajak Pendapat, sebuah aplikasi media sosial yang ternama di Indonesia, tentunya di bagian survei. Semoga informasi yang kita berikan ini bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.